Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat SMK, perkenalkan nama saya Hamzah Amir Nurdin. Saya adalah guru produktif kuliner di SMK Negeri 4 Kota Banjar. Pada hari ini saya akan menganalisis kandungan gizi pada bumbu dasar kuning yang akan saya aplikasikan ke dalam hidangan pepes ayam. Materi ini termasuk ke dalam mata pelajaran dasar-dasar kuliner di fase E yang dipelajari di kelas 10. Materi ini sangat penting untuk peserta didik yang mengawali pembelajaran dasar di kuliner. Mari kita sama-sama belajar materi pada hari ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung kebutuhan bahan untuk membuat sajian masakan. Yang dimana kalau misalkan kita bikin pepes ayam ini, kita akan menyiapkan dulu bumbunya. Nah, ketika kita akan menyiapkan bumbu dasar kuning yang akan kita siapkan, sebenarnya basicnya itu kalau misalkan bikin bumbu dasar kuning ada rumusnya gitu ya. Selain nanti rumus ini dipakai untuk pepes, kita juga bisa gunakan untuk ayam goreng, soto, dan juga gulai dan yang lainnya. Yang jelas bumbu dasar kuning ini bisa digunakan untuk beberapa sajian olahan atau masakan Indonesia. Nah, sebelum saya memperkenalkan beberapa bahan gitu ya di sini, saya akan menampilkan dulu tabel rumus untuk pembuatan bumbu dasar kuning. Di sini saya akan perlihatkan ada rumus 521, 3/4 dan 1/4. Jadi ini yang 3/4-nya itu diambil dari 1 dan 1/4-nya juga sama diambil dari yang satu ini. Nah, 521 ini untuk bahan utama dari bumbu dasar kuning itu. Yang pertama ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga jahe. Walaupun nanti ketika kita membuat sajian olahan masakan seperti pepes ayam, ayam goreng, dan yang lainnya, kita menambahkan bumbu-bumbu yang lainnya sebagai aromatik atau sebagai penyerta dalam setiap olahan masakan. Dan untuk rumus ini biasanya rumus yang menjadi saya biasanya baku untuk nanti kita akan bikin sajian olahan khusus dari bumbu kuning. Nah, untuk bawang merahnya itu ada perhitungannya 521, untuk 5-nya itu 50 gram, dan untuk 2-nya itu 20 gram, untuk satunya itu 10 gram, dan yang 3/4 ini dari kunyit itu saya ambil 7,5 gram, dan yang 1/4 ini yaitu 2,5 gram. Bumbu dasar kuning ini nanti akan diaplikasikan untuk ayam 1-2 kg. Seperti itu. Jadi kenapa bumbu bawang merahnya lebih banyak? Karena memang si bawang merah ini yang akan menambah rasa yang lebih lezat gitu ya. Karena biasanya ada yang harusnya bawang putihnya yang lebih banyak atau bawang merahnya lebih banyak. Tapi kalau misalkan untuk bumbu dasar kuning ini, bawang merah memang menjadi yang lebih banyak. Makanya dia ada di rumus yang 0,5 atau 50 gram. Nah, untuk selanjutnya ada kemiri dan yang lainnya, itu juga sama. Kalau misalkan dalam pembuatan pesmol itu juga menggunakan bumbu dasar kuning. Nah, bumbu dasar kuning ini juga kalau misalkan pesmol itu kan harus agak gurih. Biasanya penggurih alaminya itu dari kemiri tadi. Nah, untuk menimbulkan aromatik yang lebih enak, kemirinya itu bisa disangrai terlebih dahulu. Seperti kemiri, kunyit, jahe, atau ketumbar yang akan kita gunakan itu bisa disangrai terlebih dahulu agar aromatiknya lebih keluar. Seperti itu. Untuk mengukur pemahaman tentang materi analisis kandungan gizi bumbu dasar kuning yang diaplikasikan ke dalam hidangan pepes ayam, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Soal pertama. Apa nama bumbu dasar yang terbuat dari campuran bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri? A. Bumbu dasar merah.
B. Bumbu dasar putih, C. Bumbu dasar kuning, D. Bumbu dasar hitam, E. Bumbu dasar hijau. Soal kedua, apa fungsi utama dari bumbu dasar kuning dalam olahan masakan? A. Memberikan rasa manis, B. Memberikan rasa asin, C. Memberikan rasa pedas, D. Memberikan warna kuning, E. Memberikan aroma harum. Soal ketiga, bahan apakah yang tidak termasuk ke dalam bumbu dasar kuning? A. Bawang merah, B. Bawang putih, C. Jahe, D. Kunyit, E. Cabai merah. Soal nomor 4. Bagaimana cara membuat bumbu dasar kuning? Apa teknik olah yang digunakan? A. Menghaluskan semua bahan, B. Menggoreng semua bahan, C. Merebus semua bahan, D. Menguap semua bahan, E. Mengeringkan semua bahan. Soal nomor 5. Berapa kandungan protein pada dada ayam per 100 gram? A. 25,5 gram, B. 26,5 gram, C. 27,5 gram, D. 30 gram, E. 31,3 gram. Oke, di sini sudah ada beberapa bahan. Kebetulan hari ini saya mengaplikasikan bumbu dasar kuning ini untuk membuat pepes ayam. Dan pepes ayam itu memang salah satu sajian khas dari Jawa Barat yang biasanya memang selalu disajikan dengan beberapa makanan lainnya gitu ya, menjadi penyerta gitu kan untuk nasi liwet dan yang lain-lain. Biasanya pepes ayam juga selalu hadir di sana. Seperti itu. Di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada ketumbar, ada jahe, kunyit, terus juga ada laos. Ada penyertanya itu untuk aromatiknya saya menggunakan kemangi, ada daun jeruk juga, ada tomat, rawit, daun salam, dan juga serai. Batang serai ini kalau misalkan kadang selalu dilupakan oleh anak-anak ketika mereka membuat atau mengolah sesuatu gitu ya, masakan Indonesia, serainya itu kadang lupa untuk digeprek karena sebenarnya di serai inilah yang fungsi aromatiknya itu yang digunakan itu setelah digeprek seperti itu. Dan daun jeruk juga sama, ketika dipakai diremas terlebih dahulu seperti itu. Dan di sini saya menggunakan rawit untuk tambahan aromatik dan juga rasa yang agak sedikit hangat gitu, tidak pedas tapi lebih ke hangat seperti itu. Saya menggunakan ayam untuk 500 gram. Jadi ayamnya kita bisa menggunakan ayam pejantan, ayam kampung, ataupun ayam negeri yang biasa ya. Tapi kalau misalkan nanti kita bisa hitungkan berapa sih kira-kira sajian untuk pepes ayam ini per 250 gram itu nanti dapat apa aja sih kandungan gizinya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Jangan lupa ketika kita membuat bumbu, biasakan bahan-bahannya sudah bersih dan juga sudah ready untuk dipakai seperti itu. Sekarang lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana berapa sih kandungan gizi yang terkandung dalam sajian pepes ayam per 250 gram. Nah, di sini kandungan nilai gizi untuk persajian dari sekitar 250 gram pepes ayam itu, energinya itu di 320 kalori, proteinnya 35 gram, lemak 18 gram, karbohidratnya 5 gram, serat 1 gram,
ada vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor. Bagaimana sih perhitungannya gitu kan? Nah, contoh perhitungan kandungan gizi pepes ayamnya ya. Di sini ada daging ayam 500 gram. Kalau misalkan dihitung dari 500 gram tadi, proteinnya itu 35 gram per 100 gram. Nah, karena yang dibuatnya itu 500 gram ya, jadi dikalikan saja. Jadi proteinnya daging ayam itu per 100 gramnya atau per 1 onsnya itu 35 gram. Kalau misalkan kita menggunakan 250 gram, tinggal kalikan aja 250 gram. Kalau di sini 500 gram berarti 35 per 100 dikali 500, jadi totalnya 175 gram protein, kandungan protein yang ada dalam 500 gram ayam. Seperti itu. Lemaknya itu 10 gram per 100 gram. Itu ya kandungan per 100 gramnya. Nah, ini kali 500 karena tadi kita menggunakan 500, jadi 50 gram. Di sini ada informasi nilai gizi untuk pepes ayam per 250 gram menurut AKG ya. Nah, kalau misalkan per 250 gramnya itu energi totalnya 310 kilokalori atau 16% ya. Nah, kalau energi dari lemaknya 130 kilokalori. Jadi proteinnya itu 38 gram atau 64% dari total sajian. Terus lemak totalnya 14 gram, lemak jenuhnya 4 gram, lemak tak jenuhnya 8-10 gram, kolesterolnya 120 mg, karbohidrat totalnya 6 gram, serat pangannya 1,5 gram. Nah, ada natrium atau garam itu 500 mg, kalsiumnya 25 gram, zat besi 1,5 gram, vitamin A 250, vitamin C 4-nya 7%, ATC 4-nya miligram. Nah, 4 miligram. Ini kita udah total dari semuanya, dari daging ayam, dari bahan-bahan tadi yang kita gunakan gitu ya, bawang merah, bawang putih dan yang lainnya. Kenapa ada vitamin C-nya, kenapa ada apanya gitu ya, karena kan tadi kita menggunakan rawit, menggunakan tomat dan yang lainnya. Jadi kita tidak hanya berpikir kalau misalkan bikin pepes ayam itu ternyata bukan hanya protein hewaninya saja yang tinggi gitu kan, tapi ternyata kita juga mendapatkan kandungan gizi yang lainnya seperti itu. Nah, ada persen AKG-nya ya, angka kecukupan gizinya untuk berdasarkan kebutuhan energi 2000 kilokalori per hari. Tapi kebutuhan gizinya itu bisa lebih tinggi atau rendah tergantung usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas yang kalian biasa lakukan setiap harinya. Kebutuhan kalorinya berapa sih, kan kita beda-beda ya setiap orang gitu ya. Nah, gula alami biasanya dapat dari bumbu dan bahan sayur, bukan dari gula tambahan tadi. Kan saya udah menyebutkan tadi di awal, kalau misalkan kita mau pakai penggurih alami, tidak menggunakan penyedap, tapi kita bisa menggunakan kemiri sebagai penggurih alami dan penggurih tambahan. Simpulannya, sumber protein tinggi cocok untuk menu sehat atau diet tinggi protein. Rendah lemak dibanding ayam goreng untuk pepes ayam ini, terus tinggi natrium. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat kandungan natriumnya cukup tinggi, kita bisa memberikan garam hanya sedikit, jadi rendah natriumnya, atau tidak menggunakan bahan penyedap yang lainnya. Kalau misalkan kita menggunakan, digunakan secukupnya saja, tidak terlalu berlebihan. Kombinasikan dengan nasi merah dan sayur rebus agar lebih seimbang, dan itu biasanya lebih bagus dibandingkan jika kita menggunakan nasi putih, karena nasi putih itu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi atau gula yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang analisis resep masakan pada hari ini. Demikian materi tentang menganalisis kandungan gizi pada bumbu dasar kuning yang diaplikasikan ke dalam hidangan pepes ayam. Terima kasih, sampai bertemu kembali. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Negeri 4, Kota Banjar, integritas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.